Bab 39 Peningkatan dalam budidaya. Saat fajar menyingsing, cahaya fajar yang kemerahan menyinari, membuat tetesan embun di dedaunan dan bunga berkilauan seperti mutiara yang bergulir, dan udara segar terasa menyegarkan dalam hembusan angin. Xiao Chen telah membangkitkan dan sepenuhnya memurnikan esensi naga yang sangat besar yang terkandung dalam telur naga gajah ular kedua. Titik akupuntur Zongting di ujung sumbu tengah dadanya akhirnya mencapai transformasi ilahi yang sempurna. Titik cahaya dan titik akupuntur tersebut menyatu sempurna, bersinar seperti lampu terang dalam kegelapan dibandingkan dengan titik akupuntur lainnya. Dua telur ular gajah naga menciptakan titik akupuntur ilahi ketiga. Pada saat ini, Xiao Chen akhirnya merasakan dengan jelas bahwa ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, energi kehidupannya tampaknya menjadi jauh lebih kuat. Titik akupuntur Sang Qiu di kaki kirinya, titik akupuntur Sang Qiu di kaki kanannya, dan titik akupuntur Zongting di dadanya tampak terhubung oleh untaian energi kehidupan. Di bawah penglihatan internal, dia tidak dapat melihat untaian energi kehidupan yang mengalir dengan jelas, tetapi dia dapat merasakannya secara samar. Xiao Chen sangat gembira. Dia tidak tahu hal luar biasa apa yang mungkin terjadi di masa depan, tetapi energi kehidupannya memang menjadi lebih kuat, yang memberinya banyak manfaat. Konon, kucing memiliki 9 nyawa karena kekuatan hidup mereka cukup kuat dibandingkan dengan tubuh mereka, sehingga berkali-kali meskipun menderita luka fisik, mereka masih bisa bertahan hidup. Xiao Chen tidak berharap menjadi kucing abadi dengan 9 nyawa, tetapi jika dia terluka lagi, tubuhnya akan diberi nutrisi oleh energi kehidupan yang melimpah, dan kecepatan pemulihannya pasti akan jauh lebih cepat. Saat berdiri, Xiao Chen merasa tubuhnya jauh lebih ringan dan kuat. Ia perlahan meregangkan otot dan tulangnya, meninggalkan beberapa bayangan di hutan. Ia mengayunkan beberapa bilah cahaya yang menyilaukan dari tangannya, menebang pohon-pohon raksasa satu demi satu. Pohon-pohon itu tumbang ke tanah dengan gemuruh, dan dedaunan berhamburan kemana-mana. Kultivasinya telah meningkat pesat. Xiao Chen membutuhkan waktu lama untuk menenangkan diri. Titik-titik akupuntur ilahi tampaknya menunjukkan tanda-tanda awal kekuatan luar biasa. Sebelumnya, dia hanya bisa memastikan bahwa kultivasinya berada di alam transenden, tetapi dia tidak bisa memastikan apakah itu di tingkat kedua atau ketiga. Namun sekarang, dia yakin telah mencapai tingkat ketiga atau bahkan keempat. Ditambah dengan esensi kehidupan yang melimpah, dia percaya dia bisa menghadapi para ahli di tingkat keempat alam transenden, atau bahkan lawan yang lebih kuat. Xiao Chen sangat menantikan hari ketika semua 365 titik akupuntur akan sepenuhnya menjadi titik ilahi. Banyak pohon kuno yang menjulang tinggi di hutan itu tumbang oleh pedang cahayanya yang menyilaukan, tetapi terlepas dari keributan itu, ketiga kerangka itu tidak bereaksi. Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara mengelilingi telur naga yang tersisa, tampaknya mengamati sesuatu dengan saksama. Setelah bangun tidur, Xiao Chen merasakan perubahan pada dirinya sendiri dan mengabaikan sekitarnya, sehingga tidak menyadari keberadaan tiga kerangka tersebut. Kini, setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, ia segera mendekat dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Pohon suci berukuran sebesar telapak tangan dengan 7 warna itu berakar di dalam telur naga yang mirip giok. Pancaran kesuciannya mengalir seperti riak air. Batang pohon kecil itu tampak semakin kuat, dan daun-daun besar berwarna hitam yang mirip giok bersinar dengan kilau gelap, sementara daun giok putih sebening kristal yang lebih kecil tampak tumbuh jauh lebih besar. Sebuah pohon keramat yang menakjubkan. Pohon ini benar-benar dapat menyerap saripati telur naga dan memurnikan saripati naga dalam jumlah besar. Cangkang telur hijau yang berkilauan itu perlahan meredup, lalu mulai retak perlahan, dan akhirnya hancur sepenuhnya dengan suara puff. Di dalamnya, tidak ada jejak fluktuasi energi vital, hanya cairan kekuningan yang mengalir di seluruh tanah. Xiao Chen memegang tunas suci itu di tangannya, itu benar-benar harta yang menakjubkan. Dia sama sekali tidak menyesal atas telur naga itu. Apakah kau menaruhnya di atas telur naga? Ketiga kerangka itu menggelengkan kepala mereka bersamaan. Aku tidak menyalahkanmu, sebaliknya, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Raja Qin Guang dan yang lainnya menggelengkan kepala. Rahang mereka berderak, dan cakar tulang mereka terus-menerus memberi isyarat. Butuh banyak usaha bagi Xiao Chen untuk memahami apa yang mereka katakan. Pohon suci kecil itu sebenarnya telah berakar pada telur naga dengan sendirinya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin benda itu bergerak sendiri? Tetapi ketiga kerangka itu tidak mungkin berbohong.
Tampaknya memang pohon suci kecil itu telah jatuh dari pohon raksasa di sebelahnya ke atas telur naga. Ada sesuatu yang aneh, dan Xiao Chen agak bingung. Ia samar-samar merasakan transformasi dalam dirinya. Inti dari kultivasi adalah terus-menerus membebaskan diri dari belenggu tubuh manusia, mencapai transformasi dan sublimasi diri yang berkelanjutan. Ia jelas merasakan fisiknya perlahan berubah. Setelah menyerap lebih dari selusin kristal bermutu tinggi dan berlatih semalaman menggunakan pohon suci kecil, ketiga kerangka itu tampak berbeda dari sebelumnya. Cahaya jiwa di dalam tengkorak mereka menjadi lebih terang, dan tulang-tulang mereka menjadi lebih berkilau, semakin halus dan bercahaya. Xiao Chen memutuskan bahwa berapapun kristal yang ia buru di masa depan, ia akan memberikannya kepada ketiga kerangka itu sesegera mungkin, agar mereka dapat terus bertransformasi dan berevolusi menuju alam yang lebih kuat. Jumlah esensi yang sangat besar yang dibutuhkannya untuk mendewakan titik akupunturnya tidak dapat dipenuhi dengan kristal biasa, kecuali jika itu adalah kristal naga. Jika tidak, itu akan seperti setetes air di lautan, sama sekali tidak mencukupi. Setelah pohon keramat kecil itu menyerap saripati dari telur ular gajah naga, ia menjadi semakin mistis, dikelilingi oleh pancaran cahaya warna-warni. Kemungkinan besar daun giok putih itu akan segera sebesar daun giok hitam. Setelah menanam tunas suci jauh di dalam rawa dan mengubur cangkang telur naga gajah ular yang pecah dan seperti giok, Xiao Chen dan ketiga kerangka itu berangkat lagi. Dia perlu menyelesaikan masalah dengan Zhao Liner dan Gu Luo secepat mungkin. Saat ia berangkat, tiba-tiba ia teringat sekelompok kera raksasa yang aneh. Ketika Zhao Liner diselamatkan oleh binatang suci unicorn kecil, kera raksasa berlengan 4 berwarna merah darah memimpin sekelompok kera untuk mengejarnya. Mungkin ia bisa mendapatkan petunjuk penting dari mereka. Tak lama kemudian, Xiao Chen dan ketiga kerangka itu muncul di dekat hutan batu tempat kera raksasa itu tinggal. Tempat ini sangat sunyi, tidak seperti daerah lain yang selalu dipenuhi raungan binatang buas. Hutan batu itu dikelilingi oleh bunga dan tumbuhan yang harum, kicauan burung yang merdu, dan banyak tanaman merambat yang melilit di antara pepohonan. Raungan menggema saat seekor kera tua, setinggi lebih dari 3 meter, muncul dari hutan batu, menggeram ke arah Xiao Chen dan teman-temannya dengan permusuhan yang mendalam. Kera-kera raksasa ini sebelumnya telah menjalin hubungan persahabatan dengan Xiao Chen selama beberapa hari, tetapi kematian salah satu dari mereka secara bertahap mendinginkan hubungan mereka. Xiao Chen tahu bahwa kera-kera raksasa itu sudah memiliki kesadaran, jadi dia dengan sabar memberi isyarat dan menjelaskan, berharap mereka dapat memberikan petunjuk tentang Zhao Liner. Tangisan rendah kera muda bergema dari hutan batu, dan beberapa bayi kera melompat keluar, diikuti oleh seekor kera yang lebih tua. Tampaknya semua kera raksasa dewasa telah pergi, hanya menyisakan 2 kera yang lebih tua untuk merawat kera muda dan menjaga habitat ini. Kedua kera yang lebih tua itu tampak agak gugup. Melalui isyarat yang terus-menerus dan penjelasan yang berulang, kera tua itu tampaknya sedikit memahami maksud Xiao Chen. Salah satu kera tua terbang pergi, melompat ke kedalaman hutan purba untuk mencari kera raksasa lainnya. Setelah setengah jam penuh, lebih dari selusin lolongan panjang terdengar dari kejauhan. Kera iblis merah memimpin lebih dari selusin kera raksasa dan muncul. Mereka mengelilingi Xiao Chen dan meraung tanpa henti, tampaknya penuh dengan permusuhan. Xiao Chen tahu dia tidak akan pernah bisa datang ke sini lagi, persahabatan mereka di masa lalu telah benar-benar hilang. Melalui penjelasan berulang-ulang, isyarat terus-menerus, dan bahkan menggambar potret Zhao Liner dan kuda surgawi kecil di tanah, kera iblis merah darah, sebagai makhluk spiritual, akhirnya mengerti. Ia meraung beberapa kali ke arah kera-kera lain, lalu memimpin Xiao Chen dan ketiga kerangka itu, melompat ke depan ke arah tertentu menuju hutan purba. Alih-alih menjelajah lebih dalam ke pulau itu, mereka melanjutkan perjalanan ke arah barat secara paralel. Harus diakui bahwa kera iblis merah itu memang berbakat dan sangat lincah. Xiao Chen dan ketiga kerangka itu tidak mungkin bisa melompati ranting dan dedaunan secepatnya, tetapi mereka masih mampu mengimbangi dengan kecepatan santai melalui hutan, sehingga mereka tidak tertinggal sepenuhnya. Setelah melintasi beberapa pegunungan, kera raksasa berwarna merah darah itu berhenti, mengarahkan cakarnya ke hutan purba dengan perbukitan di depannya. Ia mengeluarkan geraman rendah dan berhenti bergerak maju, seolah-olah ada bahaya di depan yang sangat ditakutinya. Bab 40 tak perlu menanggung lagi. Xiao Chen mengerutkan kening. Dilihat dari tingkah laku kera iblis darah, sepertinya tidak mudah untuk mengatasi masalah ini. Bahkan makhluk spiritual seperti itu pun berhenti di sini,
jadi jelas pegunungan bukanlah tempat yang aman. Raungan, kera iblis berwarna merah darah itu mengeluarkan raungan rendah, lalu melompat pergi tanpa menoleh ke belakang, menghilang ke kedalaman hutan lebat dalam sekejap mata. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan kembali berangkat bersama ketiga kerangka itu. Setelah melewati dua pegunungan, serangkaian raungan rendah dan serak terdengar dari depan. Meskipun suara-suara itu tidak keras, namun memberikan perasaan yang sangat berbahaya dan mencekam kepada orang-orang. Melewati semak belukar yang lebat, Xiao Chen dan ketiga kerangka itu mendekati sumber raungan binatang buas tersebut, dan menemukan beberapa mayat lagi di sepanjang jalan. Mereka semua adalah kultivator yang tidak dikenal, kematian mereka sangat mengerikan, tubuh mereka terkoyak-koyak. Jelas bahwa mereka belum lama mati, kabut darah masih menggantung di udara, dan bau darah sangat menyengat. Jelas sekali, jumlah orang yang memasuki Pulau Naga semakin meningkat, dan sebagian besar dari mereka kemungkinan besar telah bertemu dengan binatang buas di daerah ini. Namun, saat Xiao Chen mendekati sumber raungan yang dalam itu, ia membatalkan asumsinya sebelumnya, para kultivator yang telah meninggal tidak binasa di tangan binatang buas. Di depan, tragedi berlanjut. Dia melihat dengan jelas kebenarannya, sesosok iblis raksasa sedang membantai di hutan. Dengan ayunan cakar raksasanya, darah berceceran, dan ia mencabik-cabik tubuh seorang kultivator dengan tangan kosong. Hati dan organ lainnya berhamburan ke tanah, dan darah berceceran di mana-mana. Pemandangan itu sangat mengerikan. Sosok iblis itu tinggi dan gagah, berdiri lebih dari 3 meter tingginya. Ia memiliki sepasang telinga serigala yang tegak dan ekor harimau yang panjang dan kuat. Itu tak lain adalah orang yang pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya, pemuda barbar yang perkasa, Kayo. Meskipun ia memiliki tubuh dan penampilan manusia, saat ini ia seperti binatang buas humanoid, dingin dan kejam, dengan dua pancaran sinar hijau yang menakutkan keluar dari matanya, memancarkan aura seperti binatang liar. Ah! Jeritan itu kembali terdengar. Kayo berputar dengan ganas, dan ekor harimaunya yang tebal, panjang, dan kuat, seperti pedang iblis yang sangat tajam, memancarkan cahaya yang menakutkan dan menyeramkan, bahkan membelah tubuh kultivator terakhir di sampingnya menjadi 2 di bagian pinggang. Mengaum, dengan raungan rendah terakhir, cahaya hijau menakutkan di matanya perlahan memudar, dan sifat buasnya yang ganas perlahan menghilang. Prajurit barbar muda ini, kekuatan yang patut diperhitungkan, tidak hanya memiliki kemampuan tempur yang hebat tetapi juga sifat yang sangat kejam, menyebutnya sebagai makhluk buas humanoid bukanlah suatu exaggeration. Arot, prajurit muda dan perkasa dari suku hutan yang bepergian bersamanya, berdiri tidak jauh dari situ dan dengan tenang menyaksikan semuanya terjadi. Keluarlah, dengan indera yang tajam seperti binatang buas, Kayo langsung berbalik dan melihat ke arah Xiao Chen. Pada saat yang sama, tumbuh-tumbuhan di belakang Xiao Chen dan ketiga kerangka itu bergoyang liar, dan banyak tanaman rambat tumbuh liar, menghalangi jalan mereka. Jelas sekali itu adalah ulah Yarot, yang mampu mengendalikan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Saat Kayo melihat Xiao Chen keluar, dia memancarkan aura berbahaya dan buas, lalu berkata, apakah kau mengikuti kami? Tidak, jangan salah paham. Arode memusatkan pandangannya pada ketiga kerangka itu. Meskipun tubuhnya kurus, auranya tidak lemah. Dia berkata dengan suara berat, mereka adalah makhluk undead. Dengan kilatan tajam di matanya, Kayo melangkah maju, memancarkan aura penindasan yang kuat. Arode berjalan dengan tenang, suaranya lembut namun penuh dengan niat membunuh, berkata, burung-burung tidak boleh terbang di depan naga, atau mereka hanya akan menuju kehancuran mereka sendiri. Tubuhnya memancarkan bintik-bintik cahaya hijau, dan tumbuh-tumbuhan hijau di depannya secara otomatis terbelah, membuka jalan hijau untuknya. Meskipun tubuhnya kurus, auranya tak kalah mengintimidasi dari Kayo, memancarkan niat membunuh. Jelas, membandingkan Xiao Chen dengan burung sementara dirinya sendiri dibandingkan dengan naga adalah bentuk penghinaan yang dibangun di atas rasa percaya diri, dan juga sebuah penghinaan. Xiao Chen sangat marah, tetapi dia mengepalkan tinjunya 3 kali dan melepaskannya 3 kali. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Dia sudah membuat konsesi seperti itu, jika Arode dan Kayo menghalangi jalannya, dia akan melawan mereka tanpa ragu-ragu. Saat ketiga kerangka itu melewati tanaman rambat, mereka perlahan menghilang ke dalam hutan. Saat Kayo memperhatikan sosok Xiao Chen yang menjauh,
Matanya masih berkilauan dengan cahaya buas. Dia berkata, apakah dia benar-benar selemah itu? Arode menatap hutan dan tersenyum tipis, berkata, dia menekan kekuatannya. Aku merasakannya barusan, kultivasinya tidak terlalu lemah, tapi... siapapun yang memasuki Pulau Naga adalah sekutu atau pesaing kita. Aku ingin menemukan alasan yang masuk akal untuk menghilangkan faktor-faktor yang berpotensi mengganggu stabilitas, tetapi dia terus menahan diri. Biarkan dia pergi untuk sementara, kita tidak bisa tidak menghormati Biksu Yisen. Begitukah? Aku tidak punya banyak keraguan. Biarkan aku yang mengurusnya. Kayo, dengan fisiknya yang kuat, meninggalkan jejak bayangan setelah mengatakan ini. Tubuhnya yang tinggi melompat ke udara, tangan-tangannya yang besar mencengkeram cabang-cabang pohon yang terentang, dan seperti kerayang lincah, ia menghilang di antara pepohonan kuno dalam sekejap mata. Xiao Chen baru berjalan 100 meter ketika tiba-tiba ia merasa seperti seekor binatang buas mendekat dengan cepat. Saat ia berbalik, ia melihat puncak pohon raksasa di belakangnya patah dengan suara boom, dan sesosok tinggi melesat turun, menyebabkan ranting-ranting di bawahnya hancur dalam sekejap. Kayo bagaikan binatang buas, menyapu bersih segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Semua pohon dan ranting hancur berkeping-keping oleh tubuhnya, yang memancarkan cahaya kuning samar. Dia menerkam Xiao Chen seperti kera iblis, dan benar-benar seperti binatang buas humanoid yang ganas. Jika tidak bisa dihindari, maka lawanlah sampai mati. Ini adalah batasan dan prinsip Xiao Chen. Dia sudah memiliki beberapa musuh di pulau ini, dan dia ingin menghindari menambah musuh lagi, tetapi sekarang tampaknya itu hanya angan-angan. Semua orang di Pulau Naga akan berselisih satu sama lain karena perebutan naga leluhur dan Raja Naga setengah kehidupan, tidak ada jalan untuk berkompromi. Di Pulau Naga, tak seorang pun dapat lolos dari kekacauan dan pembantaian yang menanti mereka. Xiao Chen telah berusaha sebisa mungkin untuk menghindari membuat musuh, tetapi itu bukan berarti dia pengecut. Sebaliknya, dia adalah orang yang tegas. 41 karena pihak lain telah menekannya begitu keras dan terus-menerus membentuk segel tangan, apalagi yang bisa dia katakan selain dan hentikan pembunuhan dengan pembunuhan. Bintik-bintik cahaya berkelebat dan meledak, semakin cemerlang, seperti bintang-bintang yang bersinar terang. Akhirnya, dengan sapuan tangannya, deretan bintang yang mempesona melesat ke langit, seolah-olah langit berbintang tiba-tiba menyelimuti hutan. Saat Kayo menerkam, dia jelas merasakan ancaman kematian. Setelah raungan liar, cahaya biru dan kuning menyembur keluar dari tubuhnya. Di dalam bayangan, seekor serigala raksasa dan seekor harimau ganas muncul di sampingnya, mengeluarkan dua raungan yang sangat dalam yang menakutkan semua binatang di dekatnya, menyebabkan mereka gemetar dan meratap ketakutan. Dua makhluk buas yang muncul dan menghilang tanpa jejak, sangat aneh dan ganas. Mereka membuka mulut besar mereka dan menelan peta bintang misterius itu seluruhnya. Xiao Chen agak terkejut. Legenda itu memang benar, beberapa prajurit barbar yang kuat memiliki jiwa binatang purba yang tersegel di dalam diri mereka, memberi mereka potensi yang menakjubkan. Pemuda barbar setinggi 3 meter, Kayo, mendarat di hutan. Rambutnya yang panjang, berwarna coklat kekuningan, acak-acakan dan terurai di bahunya. Matanya dipenuhi cahaya buas. Saat ini, dia seperti raja binatang buas yang sangat menakutkan, memancarkan aura yang sangat kuat dan ganas. Aku tak pernah menyangka kau sekuat ini. Aku telah mengabaikanmu selama ini, dan kurasa bukan hanya aku, Yan Qingcheng dan Ren pasti juga berpikir begitu. Dengan itu, Kayo mengeluarkan raungan buas yang dalam, orang sepertimu berbahaya. Sebaiknya aku habisi kau hari ini juga. Pada saat itu, sulit untuk membedakan apakah dia seekor binatang buas atau manusia, karena dia meraung dan menyerbu ke arah Xiao Chen. Cukup sudah, cukup sudah. Aura Xiao Chen mencapai puncaknya, meninggalkan bayangan di tempat kejadian. Dia melepaskan kekuatan yang luar biasa, menuju ke arah pemuda barbar, Kayo. Kekuatan ledakannya yang tak tertandingi menyebabkan pohon-pohon di dekatnya hancur berkeping-keping. Tanpa gerakan-gerakan rumit, ia langsung berhadapan dengan para barbar yang terkenal akan kekuatannya. Dengan raungan yang memekakan telinga, cahaya menyilaukan melesat keluar seperti gelombang dahsyat, bertabrakan dengan jiwa serigala purba dan harimau ganas yang menerkam dari tubuh Kayo. Kekuatan luar biasa meletus, dan cahaya cemerlang yang menyilaukan menyebar ke segala arah seperti gelombang bergulir. Di tengah deru yang memekakan telinga, sebagian besar pepohonan roboh,
dedaunan berguguran berhamburan, dan pohon-pohon raksasa di kejauhan terus tumbang, seolah-olah binatang purba sedang bertarung, menghancurkan langsung sepetak kecil hutan. Aura dahsyat memenuhi udara, dan Keo, pemuda barbar perkasa yang dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, terlempar tak terkendali. Tubuhnya yang kekar setinggi 3 meter, memancarkan cahaya biru kekuningan, merobohkan deretan pohon raksasa di udara. Dia benar-benar terlempar oleh energi murni. Seolah-olah tubuh Xiao Chen diliputi kobaran api yang dahsyat. Pada saat ini, ia menyerupai seorang barbar yang sangat dominan, matanya berkilauan dengan cahaya liar. Rambut hitam panjangnya bergerak tanpa hembusan angin saat ia melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, gunung-gunung dan hutan-hutan bergetar, seolah-olah raksasa sedang bergerak, memancarkan tekanan yang sangat menakutkan yang membuat hati orang-orang gemetar. Hutan itu terasa sangat sunyi saat itu, semua binatang buas berhenti mengaum, dan hanya suara langkah kaki liar Xiao Chen yang mengagumkan yang terdengar. Di pegunungan dan hutan yang jauh, 7 atau 8 kultivator yang bersembunyi menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang lebih tahu dari mereka betapa menakutkannya Kayo. Belum lama ini, mereka sendiri menyaksikan Kayo mencabik-cabik tubuh para kultivator satu demi satu, seperti binatang buas yang tak terkalahkan. Namun, pada saat itu, dia diredam oleh seorang pemuda dengan kekuatan murni dan dihempaskan dengan keras. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Anda harus tahu bahwa kekuatan brutal adalah kekuatan terbesar dari suku barbar. Pada saat itu, beberapa kultivator yang menyaksikan dari jauh sangat terkesan dengan sosok Xiao Chen yang berwibawa. Dia adalah seorang pemuda yang liar dan menakutkan. Raungan. Kayo sangat marah, raungannya seperti raungan binatang buas yang terluka, akhirnya berhasil terdengar di tanah. Semua yang baru saja terjadi adalah penghinaan baginya, dikalahkan oleh kekuatan brutal. Dia menyerbu maju dengan keganasan yang tak tertandingi, cahaya biru kekuningannya yang menakutkan menyapu semua rintangan. Serigala ilahi yang sangat besar dan harimau ganas itu semakin terlihat jelas, menemaninya saat mereka menyerbu maju. Aura dingin niat membunuh menyebar di area sekitarnya. Raungan. Xiao Chen juga mengeluarkan raungan rendah. Sosoknya yang tinggi dan gagah tampak seperti terbuat dari baja, memberikan kesan kekuatan yang tak terkalahkan. Rambut hitam panjangnya bergoyang liar. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan pancaran cahaya yang menyilaukan. Energi yang menakutkan melonjak liar, seperti lautan yang mengamuk. Kali ini, kedua tuan muda itu bergerak dengan kecepatan kilat, meninggalkan bayangan di hutan. Badai energi yang sangat dahsyat menghancurkan satu pohon demi satu pohon. Seolah-olah tempat itu telah disambar petir yang mengerikan dan kacau. Langit dipenuhi dengan ranting dan daun yang berterbangan, dan pepohonan hancur berkeping-keping dalam cahaya yang menyilaukan. Fluktuasi mengerikan melonjak dengan dahsyat, dan cahaya yang menyilaukan sungguh menakutkan. Di kejauhan, para kultivator yang menyaksikan pertempuran itu pucat pasi karena ngeri. Pertempuran ini begitu sengit sehingga mereka tahu mereka bukanlah tandingan. Mengaum. Kayo yang setinggi 3 meter itu meraung marah. Di tengah pertempuran sengit, saat ia mengayunkan kakinya yang panjang dan tak terkalahkan ke dada dan perut Xiao Chen, ia tiba-tiba ditangkap dengan kuat oleh tangan Xiao Chen. Xiao Chen mencengkeram kaki kanan Kayo dengan erat, tidak memberinya kesempatan untuk berontak, dan mengayunkannya dengan keras seperti orang-orangan sawah. Patah. Di tengah suara pohon raksasa yang patah, Kayo diayunkan seperti gada raksasa, membelah pohon kuno yang menjulang tinggi menjadi 2. Kemudian, seolah-olah dia sudah gila, Xiao Chen mengayunkan Kayo setinggi 3 meter itu dengan liar menembus hutan, menebang dan menghancurkannya. Di tengah deru yang memekakkan telinga, pohon-pohon raksasa tumbang dan kayu-kayu kuno hancur, saat Xiao Chen menggunakan Kayo sebagai senjata manusia. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Para kultivator di kejauhan hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pada saat ini, mereka menganggap Xiao Chen sebagai binatang buas yang bahkan lebih berbahaya daripada Kayo. Dia terlalu ganas dan brutal. Semua itu adalah niat Xiao Chen. Bukannya dia tidak mengerti gerakan-gerakan yang rumit, tetapi jika dia ingin benar-benar mengalahkan ahli barbar ini dalam hal momentum, dia harus menekannya dengan kekuatan yang paling dikuasai lawannya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh lawannya, dia akan meninggalkan bayangan yang tak terlupakan di benak lawannya. Tidak perlu berbelas kasih kepada musuh, tujuannya adalah untuk mengalahkannya secara spiritual selamanya. Xiao Chen benar-benar ingin menghancurkan Kayo.
Dia tidak ingin membiarkan dirinya menghadapi ancaman besar. Karena mereka telah menjadi musuh, cara paling efektif untuk memastikan keselamatannya di masa depan adalah dengan melenyapkannya sepenuhnya. Namun, binatang purba, serigala dewa jiwa dan harimau ganas, yang mengelilingi Kaio meraung tanpa henti, melepaskan gelombang energi yang mengerikan. Mereka melindungi tubuh Kaio seperti baju zirah ilahi yang tak tertembus, dan kekuatan dahsyat melonjak ke arah kaki kanan Kaio, berusaha menggoyangkan tangan Xiao Chen. Saat Xiao Chen dan Kaio terlibat dalam pertarungan sengit, beberapa ratus meter jauhnya, anggota suku hutan muda yang kuat, Yarod, juga sedang bertempur. Seorang master yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya redup menghalangi jalannya pada saat yang paling krusial, mencegahnya menyelamatkan Kaio, jelas berniat menggunakan Xiao Chen untuk membunuh Kaio. Seorang penyihir misterius tanpa henti menyerang Arod hingga Kaio berada dalam keadaan genting. Baru kemudian Arod berhasil melukai lawannya dan bergegas mendekat. Namun, ia sendiri juga sedikit terluka. Sulur-sulur tanaman yang tak berujung dengan cepat menyebar di seluruh hutan, menerjang ke arah Xiao Chen seperti gelombang hijau yang mengamuk. Tiga kerangka yang selama ini mengamati dari pinggir lapangan, melihat seseorang bergegas bergabung dalam pertempuran, berubah menjadi tiga garis cahaya putih dan menyerbu ke arah Yarod. Duri-duri yang menakutkan dan duri-duri beracun, bersama dengan tanaman rambat yang gigih, menjadi tantangan bagi Xiao Chen. Namun, dia tidak takut dan menggunakan tubuh Kaio, sang petarung barbar yang kuat, sebagai senjata, menghantamkannya ke duri-duri, duri-duri beracun, dan tanaman rambat tersebut. Duri dan duri beracun itu menghilang, dan sulur-sulur tanaman tumbuh liar, bahkan menelan tubuh Kaio. Sinar cahaya hijau memancar dari sulur-sulur panjang itu, mengandung kekuatan spiritual tak terbatas, yang berasal dari kekuatan Arode. Dengan kekuatan gabungan Arode dan Kaio, Xiao Chen akhirnya terpaksa melepaskan cengkeramannya. Saat melepaskan cengkeramannya, Xiao Chen mengerahkan kekuatan luar biasa, menghancurkan sepetak tanaman rambat dan menyebabkan tubuh Kaio berbenturan erat dengan tanah yang keras, yang menyebabkan hutan bergetar hebat. Kaio diselamatkan dan tidak maju dengan gegabah. Dia mundur dengan cepat bersama dengan tanaman rambat. Di sisi lain, tiga kerangka menyerbu ke arah Arod. Baru saja, sebagian besar kekuatan spiritual Arod telah ditransfer ke tanaman rambat di sisi Xiao Chen, dan dia hampir terluka oleh ketiga kerangka itu dalam prosesnya. Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara semuanya melepaskan api neraka gelap, nyala api mengerikan yang menghancurkan sebagian besar vegetasi pertahanan. Sekarang setelah energi spiritualnya pulih sepenuhnya, Arod akhirnya mampu dengan tenang menjebak ketiga kerangka itu. Namun, pada saat ini, Xiao Chen menyerang, memaksa Arod untuk mundur dengan tergesa-gesa dan bergabung dengan Kaio. Setelah periode tenang yang singkat, kedua pihak saling berhadapan di pegunungan dan hutan, sementara para penonton di kejauhan menahan napas dan menyaksikan dengan cemas. Kaio meraung marah dengan suara rendah, matanya berkilauan dengan cahaya hijau yang menyeramkan. Ini adalah kebangkitan sifat kebinatangannya. Dia merasa sangat terhina hari ini, dan harga dirinya telah rusak parah. Dia hendak bergabung dengan Arod untuk menyerang maju. Namun, Arode menghentikannya dan berbisik, "Kita terlalu meremehkannya. Ini benar-benar pelajaran, kita tidak bisa melawannya lagi. Ada orang-orang di balik bayangan yang mengawasi kita. Karena seseorang menghentikanku tadi, aku tidak bisa segera membantumu. Sekarang kita terluka, kita tidak boleh memperparah luka kita dengan melawannya, kalau tidak orang-orang di balik bayangan itu mungkin akan menyerang kita. Mari kita mundur untuk saat ini." Xiao Chen, bersama dengan tiga kerangkanya, menghadapi dua pemuda kuat di depannya. Dia tahu dia tidak punya peluang untuk menang, karena kedua pria itu tidak jauh lebih lemah darinya, sementara ketiga rekan kerangkanya tidak terlalu kuat. Dia tidak takut pada mereka dalam pertarungan satu lawan satu, tetapi akan berbahaya dalam pertempuran jarak dekat. Pada saat itu, aura kekerasan Xiao Chen perlahan mereda, dan dia berdiri di sana dengan tenang, sosoknya yang tinggi secara bertahap memancarkan aura yang halus dan anggun. Ekspresi Arod sedikit berubah. Jelas bahwa lawannya bukan hanya sangat kuat, tetapi dilihat dari aura yang dipancarkannya, kekuatan hanyalah manifestasi dari dominasinya. Mari kita kesampingkan dulu masalah hari ini. Setelah mengatakan itu, Arod dengan cepat menarik Kaio yang enggan itu pergi. Xiao Chen tetap diam, dengan tenang mengamati orang itu pergi. Motto hidupnya adalah, "Aku tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggungku.
Tetapi jika seseorang menipuku, aku pasti akan membalas dengan serangan balik yang paling ganas. Ini adalah prinsip bertahan hidupnya. Pertempuran ini benar-benar mengubah persepsi Xiao Chen di benak Kayo dan Yarod. Mereka tidak pernah menyangka lawan ini akan sekuat ini. Meskipun Kayo marah, dia merasa harga dirinya telah diinjak-injak dengan keras. Jangan pernah meremehkan musuh. Ini adalah kesimpulan Arot yang agak frustrasi, sambil dengan penuh harap berharap Yan Qingcheng dan Ren akan melakukan kesalahan yang sama. Xiao Chen berdiri diam untuk waktu yang lama sampai semua mata yang mengintip di balik bayangan menghilang. Baru kemudian dia menarik napas dalam-dalam. Dia menderita beberapa luka ringan, tetapi itu tidak masalah. Sekarang energi vitalnya melimpah. Dia akan pulih dengan cepat. Menggunakan kekuatan seseorang untuk menundukkan orang lain adalah pertarungan kekuatan yang sesungguhnya. Seandainya bukan karena kultivasinya telah meningkat secara signifikan setelah titik akupuntur Zongting ditemukan, dia mungkin berada dalam bahaya kali ini. Setelah beristirahat sejenak bersama ketiga kerangka itu, Xiao Chen melanjutkan perjalanannya. Setelah menempuh beberapa ratus meter, dia akhirnya mengerti mengapa Arot datang terlambat dan tidak dapat menyelamatkan Keo tepat waktu. Di daerah ini, dia menemukan jejak pertempuran sengit antara Arot dan yang lainnya. Pakar lain sedang mengintai di dekatnya, berniat menggunakannya untuk menyingkirkan Kayo. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening, situasi di Pulau Naga semakin rumit, dan jelas, kekacauan dan pembantaian yang sebenarnya telah dimulai. Yang kuat akan bertahan, yang lemah akan binasa, inilah hukum bertahan hidup di Pulau Naga. Pegunungan menjulang dan menurun. Setelah Xiao Chen dan ketiga kerangka itu melewati sebuah gunung rendah, sebuah lembah muncul di hadapan mereka. Di sini, jejak binatang liar jauh lebih sedikit, dan lingkungan sekitarnya secara bertahap menjadi tenang. Xiao Chen mulai memperhatikan sekelilingnya. Lagi pula, bahkan kera iblis merah pun enggan mendekati daerah ini, yang menunjukkan bahwa pasti ada bahaya. Benar saja, di depan lembah itu, dia menemukan banyak jejak kaki besar, masing-masing sepanjang 1 meter. Bab 43 Manusia Pohon. Terdapat banyak jejak kaki raksasa di depan lembah, masing-masing sepanjang 1 meter. Terlebih lagi, bentuk jejak kaki tersebut hampir identik dengan jejak kaki manusia. Mungkinkah mereka raksasa? Di dunia manusia, ia pernah mendengar legenda seperti itu, tentang beberapa ras kuno yang tubuhnya sangat tinggi, seperti raksasa. Kemungkinan besar inilah alasan mengapa kera iblis merah enggan datang, pasti ada hubungannya dengan para raksasa di sini. Tapi, mungkinkah Zhao Liner tinggal di wilayah para raksasa? Xiao Chen dan ketiga kerangka itu maju dengan hati-hati, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Lembah ini rimbun dan hijau, dengan banyak pohon kuno menjulang tinggi yang terlihat dari kejauhan. Pintu masuk lembah tidak terlalu lebar, hanya sekitar selusin meter, dan dinding lembah di kedua sisinya cukup curam, dengan banyak pohon raksasa tumbuh di atasnya, membuat tempat itu tampak semarak dengan kehidupan. Dengan warna-warna cerah, dan aromanya terbawa angin. Sebuah aliran kecil, yang terbentuk dari mata air, berkelok-kelok di antara tumbuh-tumbuhan, airnya jernih dan berkilauan seperti pita giok. Tidak ada binatang buas yang berkeliaran di tempat ini benar-benar surga yang tenang. Namun, bahkan di tempat yang damai ini, Xiao Chen tiba-tiba merasakan bahaya besar yang akan menimpanya. Dia segera berlari kembali bersama ketiga kerangka itu, terlepas dari apakah perasaannya akurat atau tidak, dia harus melarikan diri dari tempat ini terlebih dahulu. Mereka baru saja bergegas keluar dari pintu masuk lembah ketika mereka mendengar raungan yang memekakkan telinga. Beberapa batu besar bergulingan dari dinding lembah di kedua sisi pintu masuk, menciptakan gemuruh dahsyat seperti derap kuda yang berlari kencang, menyebabkan dinding lembah bergetar. Pada saat yang sama, raksasa biru setinggi 8 atau 9 meter mendarat dengan keras di pintu masuk lembah, menginjak batu-batu besar itu. Bumi bergetar hebat, dan retakan besar muncul di tanah. Jika Xiao Chen dan teman-temannya menunda bahkan sesaat pun, mereka mungkin sudah hancur berkeping-keping sekarang. Raksasa biru, setinggi 8 atau 9 meter. Xiao Chen sangat terkejut dan berbalik untuk melihatnya. Pada saat itu, dia menyaksikan pemandangan yang bahkan lebih sulit dipercaya. Weatherlab, World of Immortals, Ceh, 43, 6976,2%. Tanda pagar 43 pohon. Bab 43 Manusia Pohon. Terdapat banyak jejak kaki raksasa di depan lembah, masing-masing sepanjang 1 meter.
Terlebih lagi, bentuk jejak kaki tersebut hampir identik dengan jejak kaki manusia. Mungkinkah mereka raksasa? Di dunia manusia, ia pernah mendengar legenda seperti itu, tentang beberapa ras kuno yang tubuhnya sangat tinggi, seperti raksasa. Kemungkinan besar inilah alasan mengapa kera iblis merah enggan datang, pasti ada hubungannya dengan para raksasa di sini. Tapi, mungkinkah Zhao Liner tinggal di wilayah para raksasa? Xiao Chen dan ketiga kerangka itu maju dengan hati-hati, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Lembah ini rimbun dan hijau, dengan banyak pohon kuno menjulang tinggi yang terlihat dari kejauhan. Pintu masuk lembah tidak terlalu lebar, hanya sekitar selusin meter, dan dinding lembah di kedua sisinya cukup curam, dengan banyak pohon raksasa tumbuh di atasnya, membuat tempat itu tampak semarak dengan kehidupan. Di pintu masuk lembah, Xiao Chen melihat banyak bekas yang dalam, dan jejak kaki yang besar, lebih dari 1 meter panjangnya, cukup mengkhawatirkan. Dia samar-samar merasakan bahaya mendekat, jadi dia dan ketiga kerangka itu dengan hati-hati berhenti di pintu masuk lembah. Dari pintu masuk lembah, pemandangannya sungguh damai dan tenang. Burung-burung bernyanyi merdu, bunga-bunga bermekaran dengan warna-warna cerah, dan aromanya terbawa angin. Sebuah aliran kecil, yang terbentuk dari mata air, berkelok-kelok di antara tumbuh-tumbuhan, airnya jernih dan berkilauan seperti pita giok. Tidak ada binatang buas yang berkeliaran di tempat ini benar-benar surga yang tenang. Namun, bahkan di tempat yang damai ini, Xiao Chen tiba-tiba merasakan bahaya besar yang akan menimpanya. Dia segera berlari kembali bersama ketiga kerangka itu, terlepas dari apakah perasaannya akurat atau tidak, dia harus melarikan diri dari tempat ini terlebih dahulu. Mereka baru saja bergegas keluar dari pintu masuk lembah ketika mereka mendengar raungan yang memekakkan telinga. Beberapa batu besar bergulingan dari dinding lembah di kedua sisi pintu masuk, menciptakan gemuruh dahsyat seperti derap kuda yang berlari kencang, menyebabkan dinding lembah bergetar. Pada saat yang sama, raksasa biru setinggi 8 atau 9 meter mendarat dengan keras di pintu masuk lembah, menginjak batu-batu besar itu. Bumi bergetar hebat, dan retakan besar muncul di tanah. Jika Xiao Chen dan teman-temannya menunda bahkan sesaat pun, mereka mungkin sudah hancur berkeping-keping sekarang. Raksasa biru, setinggi 8 atau 9 meter. Xiao Chen sangat terkejut dan berbalik untuk melihatnya. Pada saat itu, dia menyaksikan pemandangan yang bahkan lebih sulit dipercaya. Di dinding lembah, sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi mengalami transformasi luar biasa dalam sekejap. Cabang-cabangnya yang besar bergoyang hebat, daun-daun hijaunya yang cerah berdesir, dan akar-akarnya yang kuat seperti naga dengan cepat tercabut dari tanah. Seluruh pohon itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan, dan pada saat itu juga, serangkaian perubahan aneh terjadi. Cabang-cabangnya menyusut dengan cepat, dan akarnya berubah bentuk dengan cepat. Di tengah cahaya hijau yang sangat cemerlang, pohon yang menjulang tinggi itu menyusut, lalu berubah menjadi raksasa biru. Di tengah deru yang memekakkan telinga, ia mendarat di pintu masuk lembah, berdiri berdampingan dengan para raksasa yang telah melompat turun sebelumnya. Kedua raksasa biru setinggi 8 atau 9 meter itu, dengan tubuh mereka berkilauan oleh cahaya hijau samar, memancarkan aura penindasan yang kuat. Ini sungguh sulit dipercaya. Weatherlab, World of Immortals, Ceh, 43, 6.976,2%. Tanda pagar 43 pohon. Bab 43 manusia pohon. Terdapat banyak jejak kaki raksasa di depan lembah, masing-masing sepanjang 1 meter. Terlebih lagi, bentuk jejak kaki tersebut hampir identik dengan jejak kaki manusia. Mungkinkah mereka raksasa? Di dunia manusia, ia pernah mendengar legenda seperti itu, tentang beberapa ras kuno yang tubuhnya sangat tinggi, seperti raksasa. Kemungkinan besar inilah alasan mengapa kera iblis merah enggan datang, pasti ada hubungannya dengan para raksasa di sini. Tapi, mungkinkah Zhao Liner tinggal di wilayah para raksasa? Xiao Chen dan ketiga kerangka itu maju dengan hati-hati, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Lembah ini rimbun dan hijau, dengan banyak pohon kuno menjulang tinggi yang terlihat dari kejauhan. Pintu masuk lembah tidak terlalu lebar, hanya sekitar selusin meter, dan dinding lembah di kedua sisinya cukup curam, dengan banyak pohon raksasa tumbuh di atasnya, membuat tempat itu tampak semarak dengan kehidupan. Di pintu masuk lembah, Xiao Chen melihat banyak bekas yang dalam, dan jejak kaki yang besar, lebih dari 1 meter panjangnya, cukup mengkhawatirkan. Dia samar-samar merasakan bahaya mendekat,
jadi dia dan ketiga kerangka itu dengan hati-hati berhenti di pintu masuk lembah. Dari pintu masuk lembah, pemandangannya sungguh damai dan tenang. Burung-burung bernyanyi merdu, bunga-bunga bermekaran dengan warna-warna cerah, dan aromanya terbawa angin. Sebuah aliran kecil, yang terbentuk dari mata air, berkelok-kelok di antara tumbuh-tumbuhan, airnya jernih dan berkilauan seperti pita giok. Tidak ada binatang buas yang berkeliaran di tempat ini benar-benar surga yang tenang. Namun, bahkan di tempat yang damai ini, Xiao Chen tiba-tiba merasakan bahaya besar yang akan menimpanya. Dia segera berlari kembali bersama ketiga kerangka itu, terlepas dari apakah perasaannya akurat atau tidak, dia harus melarikan diri dari tempat ini terlebih dahulu. Mereka baru saja bergegas keluar dari pintu masuk lembah ketika mereka mendengar raungan yang memekakkan telinga. Beberapa batu besar bergulingan dari dinding lembah di kedua sisi pintu masuk, menciptakan gemuruh dahsyat seperti derap kuda yang berlari kencang, menyebabkan dinding lembah bergetar. Pada saat yang sama, raksasa biru setinggi 8 atau 9 meter mendarat dengan keras di pintu masuk lembah, menginjak batu-batu besar itu. Bumi bergetar hebat, dan retakan besar muncul di tanah. Jika Xiao Chen dan teman-temannya menunda bahkan sesaat pun, mereka mungkin sudah hancur berkeping-keping sekarang. Raksasa biru, setinggi 8 atau 9 meter. Xiao Chen sangat terkejut dan berbalik untuk melihatnya. Pada saat itu, dia menyaksikan pemandangan yang bahkan lebih sulit dipercaya. Di dinding lembah, sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi mengalami transformasi luar biasa dalam sekejap. Cabang-cabangnya yang besar bergoyang hebat, daun-daun hijaunya yang cerah berdesir, dan akar-akarnya yang kuat seperti naga dengan cepat tercabut dari tanah. Seluruh pohon itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan, dan pada saat itu juga, serangkaian perubahan aneh terjadi. Cabang-cabangnya menyusut dengan cepat, dan akarnya berubah bentuk dengan cepat. Di tengah cahaya hijau yang sangat cemerlang, pohon yang menjulang tinggi itu menyusut, lalu berubah menjadi raksasa biru. Di tengah deru yang memekakkan telinga, ia mendarat di pintu masuk lembah, berdiri berdampingan dengan para raksasa yang telah melompat turun sebelumnya. Kedua raksasa biru setinggi 8 atau 9 meter itu, dengan tubuh mereka berkilauan oleh cahaya hijau samar, memancarkan aura penindasan yang kuat. Ini sungguh sulit dipercaya. Pohon-pohon kuno yang kokoh, setinggi puluhan meter, yang awalnya berakar di dinding lembah seperti payung raksasa yang melindungi langit, kini telah berubah menjadi raksasa biru. Manusia pohon, apakah ini roh pohon yang telah mencapai kultivasi tingkat tinggi? Xiao Chen tidak tahu apa-apa, dan juga tidak punya waktu untuk memikirkannya, ketika dua tren berwarna cian melangkah mendekatinya. Pada saat yang sama, sesosok cantik muncul di tebing di atas lembah, itu tak lain adalah Zhao Liner yang sangat cantik, dengan seekor tren berdiri di sampingnya. Apa yang terjadi? Dia sebenarnya bersama roh pohon misterius itu. Sebelum Xiao Chen sempat berpikir lebih jauh, dia dan ketiga kerangka itu segera melarikan diri. Jangan biarkan dia lolos. Zhao Liner, yang mengenakan gaun putih, sangat cantik. Sosoknya yang menakjubkan berdiri di atas tebing membuat orang bertanya-tanya apakah dia adalah makhluk surgawi yang turun ke bumi. Bum bum bum, raksasa biru setinggi 8 atau 9 meter itu berlari secepat angin dan beratnya setara dengan gunung. Saat menginjak tanah, rasanya seperti palu raksasa yang menghantamnya, dan bumi bergetar hebat. Pada saat yang sama, putri kerajaan Zhao Liner di tebing telah melayang ke bahu manusia pohon di sampingnya. Manusia pohon itu dengan lincah melompat menuruni tebing, tubuhnya memancarkan cahaya hijau samar, dan mengikuti di belakang dua raksasa lainnya, dengan cepat mengejar Xiao Chen. Tiga makhluk raksasa mengejarnya, memberikan Xiao Chen rasa tekanan yang kuat. Dia dan ketiga kerangka itu berubah menjadi 4 garis cahaya, melompat dengan cepat menembus pegunungan dan hutan. Hutan purba itu sangat lebat. Meskipun ketiga manusia pohon berwarna cian itu berlari secepat angin dan melangkah dengan cepat, mereka terus-menerus terhalang oleh hutan dan tidak dapat mengejar Xiao Chen untuk sementara waktu. Zhao Liner berdiri di atas bahu manusia pohon, sosoknya anggun dan halus, matanya berbinar. Dia telah lama menunggu Xiao Chen, tahu bahwa dia akan menemukannya di sini. Hari ini akhirnya tiba saatnya baginya untuk membalas dendam. Dia bersyukur telah mendapatkan dukungan dari Pegasus kecil itu. Hewan suci muda ini adalah kesayangan alam dan memiliki hubungan baik dengan manusia pohon aneh di lembah manusia pohon, yang juga membuatnya mendapatkan persahabatan mereka. Meskipun jumlah trin terbatas, masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa.
Mereka semua berevolusi dari pohon purba yang berusia hampir 10.000 tahun. Mereka adalah makhluk spiritual yang dipelihara oleh alam dan memahami kekuatan alam, sehingga bahkan binatang buas pun tidak berani mendekati lembah Trin. Selain manusia pohon tertua, manusia pohon lainnya tampaknya baru saja memperoleh kesadaran dan belum begitu cerdas. Zhao Liner dengan mudah mendapatkan dukungan mereka dengan memanfaatkan hubungannya dengan makhluk suci unicorn kecil. Xiao Chen, kau tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini, kan? Siapa yang tertawa terakhir, dialah yang tertawa paling keras. Suara Zhao Liner terdengar indah, tetapi kata-katanya saat ini menunjukkan niat membunuh. Tunggu sampai kau menangkapku dulu sebelum tertawa. Mungkin suatu hari nanti kau, putri kerajaan yang angkuh dan sombong ini, akan menjadi budakku. Zhao Liner tetap tenang dan tak terganggu, mengarahkan ketiga manusia pohon itu untuk mengepung Xiao Chen. Dengan suara gemerisik, pepohonan berguncang saat ketiga manusia pohon itu berlari cepat menembus hutan, membelah hamparan pepohonan tua yang lebat. Tubuh mereka memancarkan cahaya hijau samar, kekuatan alami bawaan yang membantu mereka menyingkirkan cabang-cabang pohon raksasa yang menghalangi. Suara derap langkah manusia pohon itu sangat keras, menyebabkan gunung dan hutan sedikit bergetar. Hewan-hewan liar terkejut dan berlarian dengan liar. Beberapa binatang buas bergegas keluar, tetapi berhenti di tempat mereka ketika melihat tiga raksasa, masing-masing setinggi 8 atau 9 meter. Pada saat itu, suara keras tersebut mengejutkan para petani di daerah itu. Banyak dari mereka terbang ke puncak pohon raksasa atau memanjat tebing gunung untuk melihat ke arah tersebut.